Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bogor 14 akan berdiskusi tentang kasus yang berkaitan dengan Smart ASN. Di sini kami akan mengangkat kasus tentang fenomena yang baru-baru terjadi beberapa bulan ini. Nanti akan disaksikan pada video berikut ini. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdiel Belfaya Sarozebua. Kemudian ada Ibu Ayu Nopita. Kemudian ada Ibu Ade Arafah, kemudian ada Ibu Azara, dan ada Ibu Alfidiani Agustina Damanik. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan atau melihat video tentang isu yang akan kami angkat pada saat ini. Nah, ini adalah video yang berkaitan dengan kasus yang kami akan angkat. Bisa disaksikan di layar Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, sudah disaksikan bersama ya Bapak Ibu tentang video maraknya kasus yang terjadi beberapa bulan ke belakang ini terkait banyaknya banyak PNS atau ratusan PNS yang mengundurkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil, padahal telah ditetapkan oleh BKN. Berdasarkan informasi dari kompas.com, beberapa jumlah ASN yang mengundurkan diri itu ada sekitar 105 orang. Jadi memang sudah ratusan yang mengundurkan diri. Untuk itu kita di dalam pembahasan kali ini akan berdiskusi kenapa sih fenomena itu bisa terjadi, apa alasannya, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang calon pegawai negeri sipil untuk menyikapi hal tersebut terkait dengan Smart ASN. Oke, langsung saja kepada Ibu Ayu Nopita, mungkin mau memberikan tanggapan atau pendapatnya tentang kasus itu, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Abdil waktu dan kesempatannya. Mungkin ingin menanggapi terkait isu banyak CPNS yang mengundurkan diri. Memang perilaku tersebut sangat disayangkan ya. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan 100% pada individunya, karena mungkin ada alasan satu dan lain halnya. Mungkin tadi salah satunya disampaikan di video bahwa gaji yang tidak sesuai ekspektasi. Mungkin kebanyakan orang awal mengira bahwa gaji PNS itu besar, dengan tunjangan yang besar. Padahal sebenarnya penggajian PNS itu dikembalikan lagi untuk tunjangan kinerjanya itu kepada instansi atau daerah masing-masing. Untuk daerah yang memiliki anggaran yang besar mungkin bisa menggaji PNS-nya dengan tunjangan yang besar. Tetapi untuk daerah-daerah yang anggarannya minim, mungkin untuk penggajian tunjangannya lebih sedikit dibanding daerah lain, atau bahkan ada yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja.
Nah, mungkin salah satu hal itu yang menyebabkan CPNS tersebut mengundurkan diri, dan mungkin ada beberapa alasan lain seperti tempat penempatan jauh dari yang diharapkan. Mungkin awalnya mereka hanya coba-coba untuk melakukan tes CPNS karena terbuka formasi di daerah tersebut. Ketika mereka sudah lulus dan datang ke tempat yang mereka tuju, tempat mereka lulus, ternyata itu jauh dari ekspektasi mereka. Mungkin masuk hutan atau melewati gunung, mendaki lembah. Sedangkan mungkin untuk yang sudah berkeluarga itu mungkin pertimbangannya lebih berat dibandingkan dengan mereka yang masih sendiri atau single. Mungkin itu juga salah satu alasannya. Dan mungkin dari beberapa orang yang saya kenal, mungkin juga ada hal lain seperti mereka ikut 2 kesempatan sekaligus. Satu mendapatkan beasiswa luar negeri dan satu ikut tes CPNS, dan ternyata kedua hal tersebut lulus dan dia memilih untuk mengambil beasiswa ke luar negeri tersebut. Dan satu lagi, sebenarnya kita sebagai warga negara sebenarnya mempunyai hak untuk mengundurkan diri. Setiap orang yang ikut tes CPNS diberikan sanksi, sudah diberitahukan sanksi kalau mengundurkan diri akan di blacklist. Jadi itu kan dikembalikan lagi kepada masing-masing individu. Mereka ingin melanjutkan atau ingin mengundurkan diri. Jadi kita tidak bisa 100% menyalahkan individu-individu yang tidak mengambil kesempatan tersebut. Seperti itu sih tanggapan dari saya, Pak. Oke, terima kasih untuk pendapat dari Bu Ayu. Memang jadi intinya bahwa setiap orang itu mempunyai hak ya Bu untuk dapat mengundurkan diri ya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Ayu. Nah, kita akan mendengarkan pendapat dari Ibu Ade Arafah terkait hal ini. Apakah memang sama dengan Ibu Ayu atau mungkin berbeda? Silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya Pak Abdil. Saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai video yang tadi Bapak tayangkan. Mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Ibu Ayu, ya mungkin memang setiap orang mempunyai hak untuk mengundurkan diri, tetapi memang ada banyak-banyak pihak yang dirugikan. Di sini saya akan berusaha untuk menyampaikan argumentasi saya. Yang pertama itu, kita ketahui bahwa perekrutan calon ASN itu kan bertujuan untuk mendukung kinerja instansi dalam rangka pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Sehingga dengan mundurnya calon ASN tersebut, itu justru akan menghambat birokrasi pemerintahan itu. Jadi, kekosongan pada formasi yang harusnya sudah terisi, tidak terisi, sehingga tugas dan fungsi pada formasi itu tidak berjalan. Akibatnya akan terhambatlah birokrasi pemerintahan. Terus kemudian argumentasi kedua saya yaitu mengenai audit budgeting ya Pak ya. Jadi kan setiap anggaran untuk penyeleksian pegawai itu dia menggunakan anggaran APBN negara Pak. Jadi ketika ada ASN yang mengundurkan diri berarti kan otomatis akan menyebabkan kerugian bagi negara karena sudah mengeluarkan biaya banyak untuk penyelenggaraan perekrutan daripada karyawan itu. Terus kemudian yang ketiga dari segi pekerjaan Pak, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara itu kan berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gitu ya Pak ya. Jadi di sini dengan mundurnya calon ASN itu dia tidak menyebabkan atau hak untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak dapat gitu. Misalnya nih Pak ya, sebelumnya kan ada nilai-nilai yang di bawahnya yang tidak masuk atau tidak lolos gitu ya Pak. Akhirnya nilai yang di bawahnya itu tidak bisa mengabdi kepada negara atau menjadi pengabdi negara begitu. Berarti kan otomatis pasal 28 itu tidak. Ya, jadi tidak ada kesempatan lah bagi orang untuk mendapat pekerjaan yang layak, terutama pada pasal 28 itu, Pak. Jadi menurut saya memang semuanya ada sisi plus minusnya juga ya, Pak ya, tapi memang setiap orang punya hak juga. Baik, Pak, demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Abdil. Terima kasih.
atas kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Ade. Menarik nih, ada dua pendapat yang saling bertolak belakang. Tadi Ibu Ayu pro kepada orang-orang yang setuju untuk mengundurkan diri karena memang ada hak mereka. Kemudian juga Ibu Ade melihat dari segi pemerintah. Nah, bagaimana nih kita menghubungkan kepada Smart ASN sebagai kita sebagai calon pegawai negeri sipil, menghubungkan hal itu di dalam kehidupan kita terkait kasus ini. Mungkin dari Ibu Azara mungkin ada pendapat atau solusi nih terkait kasus ini, Bu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdil. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Menurut pandangan saya setuju dengan Ibu Ade. Saat pendaftaran itu kan CPNS diarahkan untuk memilih tempat lokasi yang diinginkan sendiri, memilih dengan keinginan sendiri. Setelah kelulusan dari SKB, dia sudah harus berkomitmen. Kalau dia sudah lulus, dia komitmen akan terus untuk lanjut PNS. Jadi harus lanjut atau tidak. Karena bila diputuskan tidak lanjut, dia masih bisa memberi kesempatan pada ranking di bawahnya untuk menjadi CPNS. Tuh. Jadi sebaiknya untuk tes CPNS itu harus dengan keteguhan hati, bukan hanya coba-coba. Bila ada beberapa pilihan hidup yang diinginkan, sudah ditetapkan dahulu, lebih condong kemana keinginannya. Gitu. Jadi ini karena diharapkan oleh mungkin satu Indonesia juga banyak sekali yang ingin, jadi tidak bisa main-main dengan ini gitu. Jadi harus diteguhkan hatinya. Kedepannya juga tidak berproses pengurusannya. Jadi bila sudah ada keterangan lulus SKB, itu sudah ada hitam di atas putih kalau bersedia lanjut atau tidak. Jadi kalau misalnya dia memang tidak lanjut ya sudah berarti. Kalau misalnya tidak ya baru kalau dia lanjut dia akan mengikuti proses pemberkasan selanjutnya. Dan solusi yang paling bisa saya kemukakan evaluasi dari pemerintah terkait untuk mencari tahu alasan sebenarnya kenapa para CPNS ini mengundurkan diri. Gitu. Nanti akan dievaluasi jadi untuk memperbaiki sistem perekrutan berikutnya ke depannya. Itu sih menurut saya. Oke. Kita mempunyai gambaran baru nih, ada solusi yang ditawarkan oleh Ibu Zara tadi terkait menanggapi mungkin dari Ibu Ayu tadi setuju ya ke bahwa setiap orang punya hak untuk mengundurkan diri. Tapi dari pandangan Ibu Zara sendiri ada solusi yang ditawarkan bahwa dalam proses rekrutmen CPNS diharapkan ada proses rekrutmen yang lebih humanis ataupun lebih tegas juga ya kepada masyarakat bahwa tidak main-main di dalam proses rekrutmen ini gitu. Jadi setiap orang memang punya hak, tetapi ada aturan dan tata berlaku bagaimana cara mendaftar ataupun bagaimana cara supaya tidak mengundurkan diri gitu ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke. Mungkin langsung saja kepada Ibu Alfi nih, Ibu Alfi Diani, mungkin ada pandangan ataupun ada solusi baru yang bisa ditawarkan oleh Ibu terkait kasus ini ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya. Dipersilakan. Baik, Pak Abdil, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk diskusi kali ini saya menangkap beberapa poin ya Pak, yang saya rasa saya setuju dengan pendapat dari Bu Ayu Nopita tadi, bahwa memang setiap warga negara itu kan memang yang memenuhi kualifikasi berhak untuk mendaftar ya Pak ya, untuk pada seleksi CPNS ini. Sesuai juga dengan amanat Undang-Undang Dasar kan memang setiap warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya ya. Jadi menurut saya betul bahwa setiap para pelamar CPNS ini memiliki hak juga untuk memilih pekerjaan yang dia mau, pekerjaan apa yang dia inginkan, formasi apa yang dia inginkan, seperti itu. Dilihat dari berbagai aspek tentu saja, bisa dari lokasi kerja, bisa dari penggajiannya. Nah, tentu kan kalau ketika mendaftar seorang pelamar kan punya ekspektasinya masing-masing ya Pak ya. Tapi secara garis besar semuanya ingin lokasi kerja yang nyaman, ingin juga gaji yang
baik, yang bagus, bisa menghidupi kehidupannya dan keluarganya. Iya, Jadi betul. saya bisa memberikan masukan juga dari untuk pemerintah ya, untuk pihak-pihak Iya. terkait dalam seleksi CPNS ini. Yang pertama, solusi yang bisa saya tawarkan adalah coba pemerintah mengkaji kembali gitu Pak. Apakah pemerintah ini sudah memberikan sesuatu yang bisa mencukupi ekspektasi para pelamar. Contohnya lokasi kerjanya apakah sudah cukup nyaman untuk para pelamar? Apakah gajinya juga sudah cukup layak? Coba dalam hal ini adalah BKN bisa mengevaluasi seperti yang sudah disampaikan Bu Zahra tadi. Jadi tidak hanya menyalahkan si pelamarnya saja, tapi juga pemerintah sebagai bahan evaluasi dan introspeksi. Sudah cukup baik belum menyediakan tempat kerja, formasinya, dan pendapatan yang ditawarkan, apakah sudah cukup bisa menghidupi para pelamar ini ketika mereka menjabat. Yang kedua, solusi yang bisa saya tawarkan adalah pemerintah kiranya bisa memberikan transparansi gitu Pak di awal pada saat proses pembukaan pendaftaran CPNS. Apa saja sih yang perlu dilakukan transparansi, yaitu bukan hanya soal formasinya saja, bukan soal jumlah yang dibutuhkan saja, tapi juga transparansi soal proses rekrutmennya, transparansi juga soal lokasi kerjanya, transparansi juga soal terutama pendapatan yang didapatkan itu juga dibuka di awal, disampaikan di awal gitu. Kalau misalnya kesulitan untuk menyampaikannya kepada para pelamar, sudah ada banyak sekali media-media sosial, website yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk menyampaikan, atau instansi-instansi terkait untuk menyampaikan hal-hal informatif tersebut kepada para pelamar. Jadi untuk menghindari mereka melamar di lokasi atau di formasi yang sebetulnya mereka tidak betul-betul inginkan gitu. Dan solusi yang ketiga yang bisa saya tawarkan adalah untuk para pelamar CPNS, memang kita berhak, tapi kita juga punya kewajiban, yaitu sebelum melamar betul-betul dicari tahu terlebih dahulu, dikulik juga terlebih dahulu dengan teknologi yang ada gitu kan, nanti akan menjadi ASN ya, diterapkan apa itu smart ASN-nya gitu. Apakah bisa melalui browsing, melalui internet, bisa ada juga Google Map, bisa cari tahu tuh lokasinya di mana gitu. Bisa juga lihat di Google review tempat kerja kita tuh seperti apa sih nantinya dari orang-orang, kalau itu bentuknya pelayanannya seperti apa sih di sana gitu. Itu bisa dicari tahu semuanya via internet. Kalau memang mau datang langsung lebih bagus lagi, survei langsung ke lokasinya. Itu lebih baik lagi. Cuma kalau memang terhalang ya boleh memanfaatkan teknologi yang ada, atau dari sosial medianya instansi tersebut kita juga bisa mencari tahu banyak informasi. Jadi tidak harus datang ke lokasi survei, bisa juga datang, tapi bisa juga dengan menggunakan teknologi. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh para pelamar untuk mengetahui informasi-informasi yang mereka dapatkan, tapi harus dibarengi juga dengan pemberian informasi yang transparan dari instansi-instansi terkait dan BKN. Seperti itu Pak pendapat saya. Ya, oke. Sekarang sudah gamblang ya kita, mungkin pemikiran kita juga sudah tambah luas, kemudian ada persepsi-persepsi baru yang sudah ditawarkan tadi oleh Ibu Alfi terkait bagaimana sih pemerintah dalam rangka mewujudkan smart governance. Pemerintah diwajibkan dan diharapkan ya untuk bisa melakukan transparansi, mengupdate setiap teknologi ataupun mengupdate setiap cara-cara perekrutmen. Jadi diharapkan masyarakat juga yang ingin mendaftar tidak serta-merta gampang untuk mengundurkan diri seperti itu. Dan juga dari orangnya juga kita bisa sebagai ASN juga kita menghubungkan, kita harus mampu untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kita bisa berkampanye bahwa teknologi itu bisa kita pakai serta-merta untuk bisa mengembangkan bahwa tidak boleh loh aturan itu bisa tidak ditaati karena memang sudah disepakati bersama. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ada kerjasama antar berbagai pihak, baik orang-orang yang tadi sudah mendaftar, kemudian kita sebagai ASN juga, dan juga pemerintah pada umumnya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pendapat terakhir, ada yang mau disampaikan mungkin dari Ibu Zahra, Ibu Ade, Bu Ayu, Bu Alfi, statement terakhir nih ya tentang kasus ini, bagaimana solusi atau bukan solusi, bagaimana pandangan Ibu setelah kita berdiskusi sekian waktu. Mungkin dari Bu Zahra, satu kalimat saja tentang tagline mungkin, atau semangat, atau Bu Ade mungkin, silakan. Saya boleh Pak? Oh iya, oke, Bu Alfi boleh. Jadi video yang kita
diskusi pada saat ini itu tidak hanya sekadar menjadi video semata saja, tapi kiranya juga bisa menjadi masukan dan juga bisa menjadi saran bagi baik itu para pelamar maupun bagi bagi instansi maupun pihak-pihak terkait dalam rekrutan CPNS untuk periode selanjutnya, dengan terutama mengedepankan semangat ASN dan manajemen ASN dalam sistem perekrutan CPNS pada periode selanjutnya. Kiranya bisa bermanfaat bagi semuanya yang menonton video ini. Ya, terima kasih. Oke, diskusi ini bisa kita tutup ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa fenomena mundurnya para pelamar CPNS itu merupakan salah satu permasalahan yang perlu dicari solusi bersama, baik itu pemerintah ataupun kita sebagai aparatur sipil negara dan beberapa pihak-pihak lain yang terkait dengan hal ini. Memang setiap orang mempunyai hak untuk dapat memilih pekerjaan, tetapi seperti yang sudah dijelaskan solusi-solusi yang telah ditawarkan, ada berbagai macam yang bisa dilakukan, seperti pemerintah dalam transparansi dan juga kita sebagai masyarakat bisa menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi terkait CPNS yang harus ditaati bersama aturan-aturannya seperti itu. Jadi penggunaan teknologi, kita memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, demikian diskusi kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.